Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa asdaqal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal musyahidun rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita kembalikan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, karunia-karunianya, dan tentunya taufiknya, sehingga kita bisa menghadiri majlis ini, menghadiri majlis yang merupakan sebaik-baiknya majlis di muka bumi, majlisul ilm, majlis yang dibacakan qala Allah, qala Rasulullah. Tidak ada ucapan sebaik qala Allah, dan tidak ada sabda sebaik sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka semoga Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang beristiqamah. Allah menguatkan kita semua untuk terus senantiasa menghadiri majlis-majlis ilm, yang mana di dalam majlis tersebut kita bukan sekedar membawa ilmu saja, tapi harapannya kita setelah pulang dari majlis ini membawa bekal yang nantinya bisa kita bawa menuju akhirat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada bekal sebaik ketakwaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, dan di antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mencari ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk dicari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, carilah ilmu, pelajarilah la ilaha illallah. Wastaghfir li dzanbik. Kemudian mintalah ampun, beristighfarlah kepada Allah, yakni kemudian berbuatlah, pelajarilah dahulu ilmunya, kemudian engkau beramallah. Karena sesungguhnya amal perbuatan yang tidak didasari ilmu itu adalah sia-sia. Orang yang berbuat tapi ternyata hal itu salah, dia sia-sia, susah payah, berpayah-payah, tapi itu semua tidak ada hasilnya. Itulah amal perbuatan yang tidak didasari oleh ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada majlis yang mulia ini, insyaallah kita dipertemukan kembali untuk
mengkaji kitab adab yang berjudul Hilyatu Talibil Ilm, perhiasannya para penuntut ilmu, karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah sampai pada fasal yang pertama tentang adab-adab penuntut ilmu dengan dirinya. Kemudian sebelum kita masuk, tak lupa semoga salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada henti kita bersalawat kepadanya. Kita tunjukkan cinta kita terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai hamba-hambanya yang mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan sebaliknya, Rasulullah membenci hamba-hambanya yang jauh dari sunnah-sunnah beliau. Bahkan beliau melarang mereka yang tidak suka mengerjakan sunnah-sunnahnya itu, atau membuat sunnah-sunnah selain dari sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, melarang mereka untuk masuk ke telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa menjadi hamba-hambanya dicintai. Allahumma amin. Karena sesungguhnya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, terlebih pada bulan-bulan ini, bulan Rabiul Awal, kita ini diuji sebagai umat Islam. Bahkan banyak yang pertanyakan, engkau mengatakan dirimu cinta Nabi, tapi kenapa tidak demikian? Kenapa tidak ikut ini, tidak ikut itu? Sungguh, cinta itu dibuktikan ya, bukan hanya sekedar berbuat semau kita. Tidak. Akan tetapi kita berbuat hal-hal yang mana itu dicintai oleh orang tersebut. Yakni di sini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi tidak menyukainya, di antaranya perpecahan, fanatisme, maka sungguh terjadilah kerusakan yang telah terjadi. Kita berlindung kepada Allah dari cinta-cinta yang tidak benar. Dan kita mendoakan saudara-saudara kita semuslim yang lainnya, semoga mereka bisa mencintai nabinya dengan cinta yang sejati, yaitu dengan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas adab yang pertama dari adab-adab talibul ilm terhadap dirinya, yaitu terkait masalah niat. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menegaskan bahwasanya segala amal perbuatan itu dibangun di atas niat. Dan hendaknya ketika seorang penuntut ilmu ingin mencari ilmu, ia menggarisbawahi garis yang sangat besar. Kalau perlu ditebalkan juga, bahwasanya mencari ilmu itu adalah ibadah. Jadi niatnya mencari ilmu itu adalah ibadah. Itu adalah pelajaran pertama kita pada pertemuan yang lalu. Jika kita sudah tahu bahwasanya menuntut ilmu ini adalah sebuah ibadah, maka ada dua syarat yang mana menjadikan ibadah tersebut bisa diterima oleh Allah. Ilmu yang ia cari itu, susah payahnya ia mencari ilmu itu, waktu-waktu yang dia habiskan untuk mencari ilmu itu agar bisa berbuah pahala. Syaratnya dua, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Yang pertama adalah al-ikhlas. Dia harus ikhlas mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin." Dan tidaklah mereka diperintah ya kecuali beribadah kepada Allah mukhlisin, dengan ikhlas. Segala ibadah itu harus ikhlas, syarat pertama. Jadi menuntut ilmu itu harus ikhlas. Tidak ada unsur-unsur riya, ingin pamer, mencari harta dunia, mencari ijazah. Tujuannya ilmu. Adapun yang lainnya itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat kedua adalah ia cinta kepada Allah. Ia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia sudah mengerjakan ibadah tersebut ikhlas, maka hendaknya ia juga mencintai ibadah tersebut. Ia mencintai, menuntut ilmu karena Allah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala merinci bagaimana bukti cinta kepada Allah itu. Di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian ya mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, katakanlah kepada mereka Muhammad, maka ikutilah aku. Yaitu ketika seorang mengatakan cinta Allah, maka ia dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini lafadznya itu fattabi'uni, maka ikutilah aku, tanpa ada perantara-perantara yang lain. Memang benar kita belajar dari seorang guru. Memang benar kita belajar dari seorang ustadz, dari seorang kiai, dari seorang ulama. Akan tetapi yang kita ikuti itu bukan mereka, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka jalan kita. Kita menghormati guru-guru kita. Tapi yang paling kita ikuti adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jika kita mengikuti seorang yang bukan nabi, kita akan terpecah belah. Ada kubu Ustadz Fulan, kubu Ustadz Fulan. Seakan-akan Islam ini itu miliknya ustadz-ustadz tersebut. Padahal tidak. Kita mengikuti tauladan kita semua, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita diuji oleh Allah. Bukti cinta kepada Allah yaitu dengan mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bukti mengikuti, mencintai Nabi Muhammad adalah dibuktikan dengan kita murni mengikuti sunnah-sunnahnya. Jangan menambah-nambah atau jangan mengurang-urangi. Terlebih dari itu, jangan sampai kita meninggalkan sunnah-sunnahnya. Itu adalah syarat yang kedua, yaitu mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, yang dibuktikan dengan mengikuti sunnah-sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin mencari ilmu, kita ikuti bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mencari ilmu, ketika mengajarkan ilmunya kepada para sahabat. Apa ilmu yang Nabi sampaikan kepada para sahabat tersebut? Maka itulah sebaik-baiknya ilmu yang dicari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada adab yang kedua. Adab penuntut ilmu terhadap dirinya yang kedua adalah, berkata Syekh Bakar rahimahullah, kun ala jadati salafis salih. Jadilah engkau mengikuti sunnah-sunnahnya para salafus salih. Kun salafiyan alal jadati tariqus salafus salih minas sahabati radhiyallahu anhum. Jadilah engkau seorang yang salafiyan alal jadati, seorang yang senantiasa mengikuti jejaknya salafus salih. Orang yang mengikuti jejaknya para salafus salih disebut salafiyun. Itu bukan nama golongan, ya. Perlu digarisbawahi juga itu. Salafi itu bukan nama golongan. Itu adalah sikap mereka mengikuti jejaknya para salafus saleh yang dijelaskan di sini. Mereka adalah minas sahabah radhiyallahu anhum. Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali,
Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, mungkin dari juga para sahabat-sahabat yang wanita, Aisyah radhiyallahu anha, ya, Asma binti Abu Bakar dan seterusnya. Para sahabat-sahabat itulah mereka disebut generasi salafus saleh. Ketika ada seorang yang datang di zaman setelahnya mengikuti mereka, mau zamannya dekat atau jauh, mereka mengikuti jalannya para sahabat, dia disebut salafi. Kenapa? Kira-kira kenapa? Kenapa kita harus mengikuti jalannya para salafus saleh? Mungkin itu menjadi pertanyaan kita. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Bakar rahimahullah, "Faman ba'dahum mimman qafa atharahum fi jami'i abwabid din min at-tauhid wal ibadat wa nahwiha." Kita mengikuti mereka itu di segala bab-bab agama. Dari masalah tauhid, kemudian masalah peribadahan, yakni fikih dan yang muamalah dan sebagainya. Kenapa? Pertama, mutamayyizan biltizami athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu, jalannya mereka para salafus saleh itu adalah jalan yang paling teguh, paling kokoh. Mereka itu mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada, ya, dari generasi sebaik generasi mereka, tidak ada generasi yang paling menjalankan sunnah Nabi ketimbang para sahabat itu sendiri, umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu alasan pertama. Mereka unggul karena mereka itu menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad dengan sempurna. Makanya kita meniru mereka. Teladan terbaik, yaitu. Kemudian yang kedua, wa tawzifi as-sunani ala nafsika. Yang mana mereka itu juga mengamalkan, ya, mempraktekkan sunnah-sunnah itu kepada diri-dirinya. Bukan hanya mengikuti dengan mereka mempelajari, tapi mereka juga mengamalkan sunnah itu kepada keseluruhan kehidupan mereka. Kemudian mereka juga watarkil jidali wal mira. Mereka meninggalkan perdebatan-perdebatan. Para salafus saleh, mereka adalah generasi yang sangat membenci, bisa dibilang begitu, perdebatan dan perdebatan, karena tidak ada hal yang baik, ya, ketika hal tersebut dibawa kepada perdebatan. Tujuannya sudah bukan lagi mencari kebenaran, akan tetapi hanya ingin menang. Bahkan seorang yang mungkin dengan mahirnya ia berbicara bisa membuat seolah-olah kesalahan menjadi kebenaran, dan juga bisa membuat seolah-olah kebenaran menjadi sebuah kesalahan. Na'udzubillah. Para salafus saleh itu menjauhi perdebatan-perdebatan. Wal khawdi fi ilmil kalam. Mereka juga meninggalkan untuk tidak terlalu mempelajari, mendalami ilmu kalam. Ilmu kalam ini juga sering disebut dengan ilmu mantiq, ilmu logika. Bukan karena tidak ada faedahnya. Ilmu kalam sebagian ulama memperbolehkan, bahkan sebagian yang lainnya menganjurkan untuk dipelajari. Akan tetapi para salafus saleh mereka meninggalkan untuk terlalu mendalami ilmu kalam ini, karena dari faedah dan keburukannya ketika ditimbang lebih banyak sekali keburukannya. Karena orang yang mendalami ilmu kalam, mereka itu pertama membuang-buang waktu. Karena mereka akan mempelajari sesuatu yang sudah jelas. Maksudnya bagaimana? Dicontohkan bahwasanya seorang yang misalkan mempelajari ilmu kalam itu akan senantiasa bertanya dan bertanya. Misalnya terkait masalah apa itu pengertian akal.
Seorang yang tidak mempelajari ilmu kalam pasti akan menjawabnya akal itu apa ya? Pikiran, selesai. Sudah selesai pikiran, logika selesai. Tapi kalau orang yang mendalami ilmu kalam, mereka harus bersusah payah menjelaskan akal itu apa secara bahasa, secara istilah, secara syar'i, secara urf, secara adat istiadat, dan seterusnya. Karena bagi mereka dengan jawaban akal itu adalah pikiran, selesai, itu terlalu singkat bagi mereka. Jadi mereka akan membuang-buang waktu dengan perkara-perkara yang seperti itu. Itu kalau masih hal-hal yang seperti itu. Yang lebih parah, bahwasanya ketika ilmu kalam ini dibawa untuk mempelajari, untuk membahas terkait zat dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak yang terjadi seperti itu. Bukan untuk masalah selain tentang perkara gaib malahan ya, tapi justru mereka membawa ilmu kalam ini sampai untuk membahas perkara-perkara zat kemudian sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mungkin para hadirin ada yang pernah mendengar ada seorang yang menuliskan sebuah karya ilmiah. Na'udzubillah. Judulnya adalah Tuhan itu membusuk. Bagaimana bisa seorang berpikir sampai sejauh itu? Sekeji itu, seburuk itu. Ini adalah buah dari ilmu kalam tadi. Karena mereka tidak akan puas dengan hal-hal yang kecil. Mereka ingin terus menggali bahkan sampai kepada perkara-perkara gaib. Na'udzubillah, kepada sifat dan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Para salafus saleh, terkhusus yakni para sahabat radhiyallahu anhum, mereka meninggalkan ilmu kalam tersebut. Wa ma yajlubul atham. Para salafus saleh, kenapa kita ikuti jalannya juga? Karena mereka adalah orang-orang yang paling depan meninggalkan perkara-perkara kemaksiatan yang mendatangkan dosa. Karena kuatnya iman mereka. Mereka bertemu Nabi, di antaranya keimanan mereka tidak sama dengan keimanan kita yang sekarang ini. Mereka sebelum terlihat di situ maksiat, mereka sudah menutup pintu-pintunya. Itu mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Kita lihat saja bagaimana ketika sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang diuji dengan masa-masa fitnah. Ia dituduh oleh orang-orang Yahudi telah berbuat KKN. Akhirnya banyak kaum muslimin yang terhasut, yang sampai ingin membunuhnya. Sampai pada akhir hayatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu saking ia itu berhati-hati, ia ingin menutup segala pintu kerusakan yang bisa. Beliau seorang khalifah saat itu. Ini sepeninggal Abu Bakar, sepeninggal Umar radhiyallahu anhuma. Ketika terjadi pengepungan sebelum akhir hayat dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan, terjadi pengepungan yang mana di antaranya para sahabat itu masih banyak yang ingin menolong Utsman, ingin menjaganya. Ayo kita perangi wahai Utsman. Mereka sudah salah, mereka melawan khalifah saat ini. Tapi Utsman menutup pintu itu biar tidak terjadi kerusakan, yakni pertumpahan darah antara kaum muslimin. Menyuruh mereka para sahabat yang ada di sisinya meninggalkannya. Masya Allah. Ini adalah generasi salaf, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana sehingga pada saat itu Utsman meninggal, dibunuh karena pada zaman fitnah itu. Tapi Masya Allahnya tidak ada korban jiwa dari umat Islam yang lain. Masya Allah. Itu adalah bagaimana Utsman diantaranya itu menutup pintu-pintu dosa, yang mungkin sahabatnya itu ada yang terhasut sehingga tidak ikut-ikutan Masya Allah. Itulah buruknya juga orang-orang Yahudi. Wa yasuddu 'ani syar'i. Mereka juga
meninggalkan segala hal yang nantinya dapat menghalangi terhadap untuk mereka bisa menunaikan syariat Islam. Itu para salaf. Jadi segala hal yang nantinya kok bisa membuat mereka menghalangi untuk bisa beribadah kepada Allah, mereka tinggalkan semua itu. Bahkan itu dari perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang boleh. Kalau kita mungkin sekarang malah banyak disibukkan dengan perkara-perkara yang boleh. Menggunakan HP, ya, sampai lupa akhirnya dengan panggilan sholat misalkan. Saking cintanya dengan kendaraan, ia pergi mengikuti panggilan untuk touring kemana-mana. Tapi ketika panggilan untuk menghadiri majelis ilmu, panggilan untuk menunaikan ibadah sholat atau ibadah yang lainnya, ia tinggalkan. Ia menghalangi dirinya untuk bisa menunaikan syariat. Adapun para salafus saleh, mereka meninggalkan segala hal jika mereka tahu bahwasanya misalkan HP ini akan menghalanginya dari syariat, ia tinggalkan itu. Begitupun juga perkara-perkara yang lainnya. Pertanyaannya, siapkah kita meniru mereka, para sahabat radhiyallahu anhum? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, beliau meriwayatkan bahwasanya Al-Imam Darulqutni, seorang ulama hadis, ya, beliau seorang ulama hadis, Al-Imam Darulqutni rahimahullahu taala, bahwasanya Imam Darulqutni itu adalah salah satu orang yang sangat membenci ilmu kalam. Bahkan beliau itu juga merupakan seorang yang sangat tidak mau ikut campur, tidak pernah membuka perkara perdebatan apapun, ya. Beliau sibuk mengkaji hadis-hadis dan menyampaikan, tidak pernah membuka pintu-pintu perdebatan. Bukan karena beliau tidak bisa, bukan karena beliau itu seorang yang ingin cari aman saja. Mungkin anggapannya seperti itu. Bukan karena itu, bal kana salafiyyan. Karena beliau itu adalah seorang yang sangat teguh, ya, mengikuti jalannya para salafus salih, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian di akhir dari adab yang kedua ini, beliau menjelaskan para salafus salih itu wa haula'i hum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang yang mengatakan dirinya ahlus sunnah wal jamaah, mereka itu hendaknya mengajar. Jika kita mengatakan bahwasanya kita ini ahlus sunnah wal jamaah, kita mengikuti mereka, maka ini maksudnya adalah mereka itu mengikuti jalannya para salafus saleh. Kenapa demikian? Karena para salafus saleh, yakni para sahabat, mereka adalah orang yang paling berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Itu yang pertama. Dan mereka itu adalah orang yang paling memegang teguh tentang jamaah. Tidak pernah pada zaman sahabat itu, ya, mereka itu ada yang sebagaimana pada zaman kita sekarang. Seakan-akan umat Islam itu harus punya embel-embel. Muslimmu apa? Kamu Islam apa? Kamu Islam apa? Mereka sangat berjamaah, kuat sekali, ya. Yang mana memang setelah itu muncullah fitnah-fitnah, muncul orang-orang Syiah, kemudian muncul juga Khawarij dan sebagainya, ya. Tapi mereka para salafus saleh ketika masih pada awal-awalnya itu mereka sangat berpegang teguh dengan jamaah. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya,
Beliau menjelaskan terkait jamaah itu adalah al-jama'atu ma wafaqal haqqa. Dikatakan jamaah itu adalah apabila ia itu wafaqal haqqa, ia itu mengikuti kebenaran. Wa in kunta wahdaka, meskipun engkau ini hanya sendirian, itu adalah jamaah, yaitu engkau mengikuti kebenaran meskipun engkau itu sendirian. Karena kalau sekarang kita melihat jamaah itu orang yang berkumpul, dilihat dari jumlah, Masya Allah, akhirnya orang yang jumlahnya, kelompoknya lebih banyak, itulah jamaah. Yang sedikit itu berarti bukan jamaah. Bukan seperti itu kalau sekarang. Pada zaman Imam Ahmad rahimahullah, tidak bisa perkataan jamaah diartikan sebagai yang mereka berkelompok tadi, ya, berpegang teguh dengan sunnahnya saja. Ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak, meskipun kamu itu sendiri tapi engkau mengikuti kebenaran, maka engkau adalah jamaah. Jika ditanya, apa itu patokan dari kebenaran tersebut? Kebenaran ini ukurannya adalah qala Allah dan qala Rasulullah. Kebenaran itu patokannya ada dua, qala Allah, qala Rasulullah. Ketika perkara tersebut selaras, berjalan dengan firman-Nya Allah, tidak bertentangan, selaras dengan sunnah, dengan sabda Nabi, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka itulah al-haq. Tapi jika bertentangan, maka itu sangat jauh dari kata al-haq atau dari kata al-jamaah yang tadi disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kemudian adab yang ketiga, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah adab yang kedua tadi adalah mengikuti jalannya para salafus saleh, adab yang ketiga adalah senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulazamatu khasyatillahi taala. Senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat yang ke-28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, yang memiliki rasa takut kepada Allah adalah hamba-hambanya yang berilmu, al-ulama, hamba-hambanya yang berilmu. Jadi orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu itu harus memiliki khasyah. Kalau tidak punya rasa takut kepada Allah, maka ilmunya ini dipertanyakan. Tanda tanya besar itu. Ilmu yang membuat dirinya semakin congkak, semakin sombong. Ia merasa besar terhadap dirinya. Ia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmunya ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Apakah ilmu yang ia peroleh itu adalah ilmu yang sebenarnya, atau justru ilmu yang menjadi ujian baginya, yang menjadikan ia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa ilmumu? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berkata Imam Ahmad terkait masalah khasyatullah ini, aslul ilmi khasyatullah ta'ala. Asal dari ilmu itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semakin menegaskan kepada kita bahwasanya seorang yang menuntut ilmu hendaknya ia takut kepada Allah. Takut terhadap apa?
Ia takut jika ia memiliki ilmu itu, ilmunya tidak mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ia takut jika dia itu ketika sudah memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Na'udzubillah min dzalik. Ketika ia memiliki ilmu, ia tidak mengamalkannya. Di sini Syekh menjelaskan rahimahullah, wa ma yakhshahu illa 'alimun. Tidaklah ada yang takut kepada Allah kecuali adalah hambanya yang berilmu. Idzan fa khairul bariyati huwal 'alim. Maka dari itu, bahwasanya sebaik-baik hamba, sebaik-baik manusia adalah mereka yang berilmu. Wala yaghib an balika annal 'alima la yu'addu 'aliman illa idza kana 'amilan. Dan jangan sampai terlewat dari pikiranmu, hilang dari pemikiranmu, bahwasanya tidaklah ada seorang dikatakan alim kecuali ia telah mengamalkan ilmunya. Tidaklah seorang itu disebut alim kecuali ia sudah beramal. Wala ya'malul 'alimu bi'ilmihi illa idza lazimathu khasyatullah. Dan tidaklah seorang yang berilmu itu akan mengamalkan ilmunya kecuali ia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, para jamaah Masjid Al-Irsyad rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang sudah mengetahui ilmunya, contohnya bahwasanya perkara sholat itu hukumnya wajib, maka dijaga, diamalkan, jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai dilalaikan. Yang laki-laki berjamaah di masjid, kemudian ada perintah untuk mencari ilmu, kita menghadiri majelis-majelis ilmu tersebut. Ketika kita tahu bahwasanya menghadiri majelis ilmu itu memiliki hikmah yang sangat luar biasa, kita sudah tahu itu adalah jalan menuju surga, tapi kita masih enggan untuk datang ke majelis ilmu tersebut misalnya, hanya untuk sekedar duduk mendengarkan, menyimak, maka kita tahu bahwasanya ilmu kita ini tentang mencari ilmu itu jalan ke surga itu masih dipertanyakan. Karena kita tahu hal tersebut tapi belum sampai kita mengamalkannya. Sudah banyak para muballigh, para ustadz, para kiai menyampaikan bahwasanya mencari ilmu itu jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalannya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ia untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa ia masih belum bisa datang ke majelis ilmu? Kenapa ia masih enggan misalkan untuk membuka? Karena dia berhalangan dari jarak jauh tempat ia tinggal. Sekarang ada media wasilah yang sangat memudahkan, bisa dengan live streaming. Maka ini sebuah ujian juga bagi mereka yang misalkan sudah ada hal seperti ini kok masih enggan, maka ilmunya itu dipertanyakan nanti. Maka semoga Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang mengamalkan ilmunya, bukan hanya tahu tapi mengamalkan. Karena sungguh ada sebuah syair mengatakan, dan syair ini itu juga bersumber dari sebuah hadis, ya. Wa 'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli 'ubbadil wasan. Dan seorang yang alim dengan ilmunya
tapi ia tidak mengamalkan ilmu tersebut, mu'azzabun, ia akan diazab min qabli ubbadil wathan, ia akan diazab sebelum para penyembah berhala. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Itu pentingnya rasa takut kepada Allah. Rasa takut ini akan membawa penuntut ilmu itu untuk senantiasa mengamalkan ilmunya, sedikitnya dan banyaknya. Ia baru tahu sedikit bacaan zikir yang baru, yang sesuai dengan sunnah nabinya, meskipun hanya satu baris atau sepenggal, tapi ia langsung amalkan. Itu adalah ilmu yang bermanfaat, dan kita mengharap kepada Allah. Allah memberikan kita khosyahnya sehingga kita senantiasa mengamalkan ilmu-ilmunya. Dan mungkin sebagai penutup terkait masalah khosyah ini, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala menuliskan sebuah riwayat yang sangat indah. Riwayat ini kebetulan itu berasal dari riwayat 9 bapak. Terkenalnya dengan riwayat aba'in tis'ah. Karena memang riwayat ini nanti akan berbunyinya qala sami'tu abi yaqulu, sami'tu abi yaqulu, yang diturunkan terus menerus dari bapak kepada anaknya. 9 jalurnya itu dari bapak dan anak, yang sampai kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu berkata, hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu memanggil untuk beramal. Ilmu itu yang kita pelajari itu memanggil kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Fa in ajabahu, jika ia penuhi panggilan itu, niscaya ilmunya itu akan menetap dalam dirinya. Wa illa irtahal, dan jika ia tidak penuhi panggilan itu, maka niscaya ilmu itu akan pergi meninggalkan dirinya. Irtahala, pergi meninggalkannya. Maka sungguh banyak sekali. Kita lihat saja contoh. Para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah pasti pernah mempelajari tentang bagaimana fikih salat, bagaimana fikih haji. Kira-kira sekarang jika ditanya apa saja rukun salat, kemudian apa rukun haji, mana yang lebih mudah dijawab? Pasti yang sholat. Kenapa? Karena itu kita mengamalkannya. Kita langsung mengamalkannya. Ketika itu kita penuhi dengan beramal, maka ilmu tersebut akan semakin kuat menetap di dalam hati kita. Akan tetapi jika ditanya apa saja rukun-rukun haji atau rukun-rukun umrah, bagi yang belum pernah mengamalkannya, yang mungkin sebatas waktu dahulu pernah mempelajarinya, maka sudah akan lupa itu. Karena belum disambut dengan amalan pada saat itu. Akan tetapi ketika disambut dengan amal perbuatan, maka niscaya ilmu tersebut akan semakin kokoh. Begitupun juga dengan menghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran tidak ada disebut hafid. Mereka menghafal bukan cuma sekali, tapi mereka terus mengulang-ulang hafalannya. Itulah yang mereka disebut hafid. Bukan yang mereka sekali selesai menyelesaikan setorannya itu disebut hafid, tidak. Sekali-kali tidak. Karena sungguh hafalannya yang menetap dalam dirinya itu ya adalah yang ia ulang-ulang, ia praktekkan terus, dibaca dalam sholatnya, dibaca ketika sendirinya ia luangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Itu yang akan terus menjadi ilmu untuk dirinya. Tapi yang dia dahulu mungkin pernah selesai menghatamkan 30 juz,
sebatas hanya pernah belajar, dia pernah hadir, tapi tidak disertai dengan amalan, yaitu dengan mengulangnya, membacanya di dalam sholat, mengajarkannya, maka niscaya ilmu tersebut akan pergi meninggalkannya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini para hadirin wal hadirat, apakah ada yang mau ditanyakan terkait materi yang disampaikan kali ini? Baik. Baik. Ada di surat Fatir. Surat Fatir ayat ke-28. Surat Fatir ayat ke-28. Surat Fatir ini insyaallah ia ada di juz 22 antara 22 23 insyaallah. Dia surat setelah surat Saba ya. Setelah surat Saba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya di antara hamba-hambanya yang takut kepada Allah adalah al-ulama. Ulama ini bukan sebuah titel para jamaah, akan tetapi adalah orang-orang yang berilmu, yang senantiasa mencari ilmu. Sehingga orang yang berilmu tapi tidak memiliki rasa takut, maka ia bukanlah orang-orang berilmu yang sesungguhnya. Semoga kita semua diberikan khasyah, rasa takut ditanamkan oleh Allah kepada diri kita semuanya, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita sedikitnya dan banyaknya. Allahumma amin. Kemudian mungkin ada lagi. Jika tidak ada, maka kita cukupkan insyaallah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait adab tentang muraqabah dan juga adab tentang menghilangkan kesombongan dan tawadhu. Nah, itu insyaallah materi kita pada pertemuan berikutnya terkait adab perhiasan ya. Karena adab ini memang perhiasannya penuntut ilmu ya. Perhiasan-perhiasan dari penuntut ilmu. Semoga Allah mudahkan bagi kita semua untuk bisa menyelesaikan adab ini dan kita bisa mengamalkan semuanya. Allahumma amin. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.